Doa sudah dari awal. Hari ini sudah ragu pada doa. Hari itu setiap malam saya dengar itu di kampung-kampung disebut ya Latif lam tazal. Ini hari ini tidak lagi udah capek lah. Tinggal kunut-kunut saja hari ini. Boleh juga. Tapi kembali lagi kita dulu padahal baru mulai baca doa menggenta dunia. Hari ini tidak ada baca lagi. Saya lihat di kampung-kampung itu dulu baca di mana-mana kampung. Habis maghrib, habis isya, subuh lagi. Sekarang tidak ada lagi itu. Tidak ya Latif lam tazal, ultuh bina bima nazar, tidak ada lagi. Ini adalah kita sudah ragu pada Tuhan, sudah ragu pada diri sendiri. Padahal di sinilah penguatan kita makin parah, makin dekat dengan Tuhan, makin parah, makin kita bagaimana, di mana salah kami. Ini karena kesalahan. Tadi kesalahan karena ulah tangan manusia, kedua murka Tuhan. Dengan kesombongan kita ini, elemen-elemen masyarakat kita, apakah pemerintahnya, apakah juga tim kelompok-kelompok tertentu tadi. Sekarang tidak lagi kita bicara itu. Semua sudah merasakannya, dokter merasakannya, tentara merasakan, kena juga polisi, kena mau siapa sekarang disasar semuanya kan. Jadi kita akan ambil hikmah dari sini bahwa ini pertama ada Tuhan, kemudian ada usaha dari manusia. Dan ini bukan cerita baru, masa Nabi sudah ada kan. Sudah ada masa Nabi. Nabi mengatakan bahwa kalau itu terjadi satu tempat musibah seperti pandemi atau musibah tahun dulu masa itu Nabi sendiri sudah mengatakan jangan kamu pergi ke tempat itu. Kamu juga jangan keluar ke tempat lain. Kalau kampung kamu kena, kamu jangan pergi ke tempat lain. Kalau tempat lain ada, jangan kamu ke sana. Inilah yang disebut lockdown hari ini. Tapi di Eropah mengikuti itu. Di Amerika mengikuti itu, malah ditulis hadis Nabi itu ditulis dari Muhammad SAW. Mereka patuh. Kita tidak patuh, pergi ke kampung orang, pergi ke wilayah orang. Ini begini, ada info, tapi saya tidak mau ngomong konkret, jangan nanti ditanya saya. Ada dua lembaga datang dari pusat kemarin dalam minggu-minggu ini, atau dalam 2 minggu lalu, datang ke sini untuk investigasi atau untuk audit. Audit, saya tidak menyebut lembaga mana, nanti marah orang tu kan. Audit keuangan. Audit keuangan. Jadi satu di perguruan tinggi. Kena habis pulang orang dari Jakarta itu, kena orang di situ. Kan ini apa namanya ini? Kan kesengajaan. Kemudian ada lembaga lain di sini. 11 orang kemarin di dapur saya kena. Habis diperiksa orang dari Jakarta itu kena. Berarti Jakarta bawa penyakit di sini. Ini saya baca di koran tadi, pesawat Garuda sudah 2 kali ke sini perharinya. Jadi maknanya apa? Bawa penyakit itu bebas saja sekarang. Jadi pemerintah sudah tidak lagi menjaga batas semuanya. Jadi kapan kita berhenti dari sini? Bertambah. Patutnya begini bertambah, mulai presiden, menterinya, gubernur semua duduk. Apa kita ini mau mati semua bangsa kita ini? Untuk apa negeri? Untuk apa kita atur semuanya kalau mau mati? Ini pasti mati semua kalau tidak dicegah. Jadi itu tadi. Jadi Allah mengatakan, mangkatalah nafsan, siapa membunuh satu nyawa. Membunuh itu tidak mesti kita menggorok, membiarkan terbunuh. Membunuh satu orang, mangkala nafsa bighairi nafsin, tanpa dia bunuh orang lain, wa ghairi fasadin, tanpa dia melakukan kerusakan yang fatal. Fakhaan nama, seolah-olah dia itu katakan nasa jami'ah, dia membunuh semuanya. Katakanlah presiden hari ini membiarkan satu nyawa mati sia-sia, dia sama dengan membunuh semuanya. Juga kena jabatan yang bupati wali kota, dia sama dengan membunuh semuanya. Kita membiarkan orang begitu juga kita membunuh diri sendiri, sama juga. Itu nyawanya itu, maka syariah nomor 2, nomor 1 lihifdzid dini, nomor 2 lihifdzid nafsi, nyawa langsung. Nyawa tidak punya pabrik. Sayanglah nyawa diri kita. Sayanglah nyawa istri dan anak kita. Sayanglah pada nyawa masyarakat kita. Sayanglah pada nyawa semua manusia. Memang kita ya kalau pemerintah kita nyawa itu tidak ada harga. Mati orang biar mati. Tidak dikasih itu alat pelindung diri ke dokter, itu sama bunuh diri, hai dokter. Yang tidak cukup alat pengaman untuk dokter, sama kamu hai tentara berperang tanpa senjata. Sama dengan kita kirim tentara dengan ke medan tempur. Pemerintah kita hari ini mengirim tentara prajurit kita yang canggih-canggih, sudah dilatih, dididik ke medan tempur tanpa senjata. Ini berbandingannya. Begitulah pemerintah kita hari ini. Kalau benar di lapangan dokter
tenaga medis tidak mendapat perlengkapan perlindungan diri pertama untuk bertempur dengan penyakit, sama dengan membunuh mereka. Ini harus jelas ini bagaimana sikap mereka sekarang. Dokter kita suruh bertempur, dia tidak bisa lari karena sumpah, sama dengan prajurit juga ada sumpah prajurit. Dia sampai mati di situ. Mau lari tidak ada. Sekarang obat tidak cukup, gaji mereka tidak cukup, tidak semuanya. BPJS sudah tidak cukup, sudah dirampok. Kemudian dia seraya dirampok, semua dirampok. Perampoknya selo-selo, walaupun dalam tahanan mereka siul-siul dalam tahanan, main-main mata rasanan. Ini yang kena rampok. Ini sama dengan membiarkan terbantainya umat Islam, terbantainya masyarakat Indonesia, terbantainya semuanya, dan gilirannya mereka akan kena. Seperti itulah kita lihat hari ini. Bagaimana itu pembiaran? Maman ahyaha, barang siapa yang menghidupkan nyawa satu saja, faka'an nama ahyan nasa, namanya sepertinya menghidup semuanya. Dokter selamat, dokter Anda selamat satu orang saja sama dengan menyelamatkan semuanya, apalagi menyelamatkan beratus-ratus tersebut. Luar biasa, kami salut dan terima kasih kepada Pak Dokter. Jangan menyerah. Kalaupun terkorban seperti yang kemarin itu syahid, kemudian yang korban lain juga syahid, karena ada hadis Nabi mengatakan kalau kena wabah seperti ini, karena dia tidak bisa mengobati diri sendiri, tidak bisa lari lagi kalau sudah kena. Ini seperti orang terbakar, orang tenggelam dalam air. Yang seperti itu ada pahala syahid. Tapi kalau ini disebut mendapat pahala syahid. Jadi jangan takut. Kemudian daripada itu, kenapa kita kemarin Sabdi pagi Santuan TV beberapa itu berita merebut lagi mayat? Karena ada keraguan. Tapi di sini keraguannya itu, keraguan apakah saudara saya kena COVID, karena belum pasti. Apakah pelayanannya secara bagus di rumah sakit, atau pelayanannya waktu jenazahnya. Tapi sekarang begini, kita serahkan pada Tuhan. Nyawanya kita serah pada Tuhan. Nyawa yang mahal sudah serah pada Tuhan. Kemudian pelayanannya kita percaya kepada profesional mereka. Kalau mereka tanggung-tanggung, mereka tanggunglah dengan Tuhan, tanggunglah dengan sumpah mereka kena. Yang kedua itu yang menangani apakah pemandian, sholat dan sebagainya. Kalaupun katakanlah mereka terbatas, itulah kapasitasnya. Kemudian bagaimana itu mencegah itu lebih bagus daripada sudah terjadi. Kalau benar dia terjadi, kita pegang mayat, kita mandikan, itu kan lebih bahaya lagi. Kalau tidak, mudah-mudahan tidak. Nanti keluarnya kemudian hasilnya salah, tidak apa-apa. Karena salahnya itu masih ada pahala, sudah menyelamatkan. Kalau benar, 2 pahala lagi. Itu kadang-kadang seperti ijtihad. Jadi bagaimana juga kita kalau keluarga kita meninggal, apakah teman dekat, suami, istri, anak, doa itu tidak ada hijab. Tidak mesti di depan jenazah. Doa itu tidak mesti kita pegang. Doa itu tidak mesti air mata kita harus kena tersentuh dengan suami istri kita. Itu lebih bagus sebenarnya kita berdoa di mana saya, kapan saja. Tidak ada urusan jarak dengan nyawa itu, dengan doa itu. Tidak ada urusan dengan doa. Sampai kita katakanlah yang salat jenazah di bawah, tidak apa-apa kita salat lain. Kita boleh salat gaib, boleh salat macam-macam lain, kita berdoa lagi. Tidak mesti harus ada kita di situ. Itu kan problem terakhir hari ini, karena tidak saling percaya diri. Nah, kemudian daripada itu, kita haraplah kepada pemerintah kita serius menangani ini dengan yang disebut dengan protokoler itu. Dia pegang protokoler yang masyarakat patuh. Tapi apa yang dipatuhi oleh masyarakat harus ada efeknya lagi, dibantu, disantuni. Itu supaya nampak ini pemerintah ada perhatian kepada masyarakat, karena setelah mengekang diri di rumah atau di mana-mana tidak ada yang peduli. Sepatutnya pemerintah satu sisi, katakanlah pemerintah sudah resesi, pemerintah tinggal bangkrut, tanpa ini juga bangkrut. Tapi ini pemerintah sudah mengumumkan ini akhir bulan ini 99% sudah resesi. Kira-kira begitu. Yang disebut 90, tapi saya tambah 9 lagi saya lah. Karena sebenarnya sudah 100%. Tapi mereka hanya memperlambat, seperti orang di rumah sakit suntik ini, suntik itu, ambil darah lagi, itu perlambatnya 2 hari lagi, 3 hari lagi. Sebenarnya sudah saatnya. Begitu, saya tahu itu. Jadi maka saya tambah, sudah 99% hak saya lah. Jangan hak dengar saja selalu. Jadi mungkin karena resesi ini, tapi yang anehnya pada saat resesi ini kita datangkanlah orang kita di lockdown, pendatang dari luar.
Ini dia bawa penyakit, kemudian mencari kerja di kampung kita. Ini satu yang tidak puas masyarakat. Hai pemerintah, ini catat. Kami masyarakatnya tidak puas itu. Orang kita di lockdown tidak boleh bekerja. Orang lain kau datangkan bawa cari pekerjaan di depan mata kami, merebut rezeki kami. Itu satu. Satu lagi itu, pada saat seperti ini rakyat patutnya itu ada kecil jadi intel negara juga, kepala desa lah, ada aparat di desa semuanya, itu aparat pemerintah. Apa yang kurang dari masyarakat itu? Tanya. Dia sangat harus ditanya apa yang kurang dari masyarakat kampung situ. Apa yang dibutuhkan. Jangan suka-suka di langit tapi di bawah tidak jelas. Jadi malah yang kita lihat pemerintah lebih mengutamakan pengusaha-pengusaha konglomerat jangan bangkrut. Kalau mereka bangkrut, pajaknya akan kecil nanti. Kalau swalayan dia bangkrut, matilah nanti ekonomi tidak berputar berjalan. Jadi itu tadi diberilah kesempatan, diberilah modal-modal besar kepada mereka seperti itu beberapa bank kemarin itu. 100 triliun hanya untuk 15 banknya juga sudah sakit dahulu, penyakit lama disuruh obat sama COVID ini. Terima kasih dulu Pak Sabur, mungkin ada yang